Shalom. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Apakah maksud dari ayat ini? Apakah hanya orang miskin yang bisa berbahagia? Atau orang kaya tidak boleh berbahagia? Tidak seperti itu. Mari kita telaah ayat ini. Ayat ini dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani, dan dalam literasi Latin tertulis seperti ini. Dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris tertulis seperti ini. Kata poor in spirit dalam bahasa Inggris artinya miskin dalam roh, bukan miskin di hadapan Allah. Lalu apakah maksudnya miskin dalam roh? Miskin dalam roh bukan berarti lemah secara fisik, ekonomi, dan lain-lain. Tetapi sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak punya apa-apa. Itu adalah hati yang tidak sombong, hati yang tidak pura-pura kuat, hati yang selalu berkata, Tuhan, aku butuh Engkau. Dan justru disitulah Tuhan turun. Tuhan hadir memberikan kelegaan dan kepuasan rohani. Kerajaan sorga datang bukan kepada mereka yang merasa paling kuat, tetapi kepada setiap orang yang berserah penuh kepada Tuhan. Orang yang miskin dalam roh adalah orang yang selalu merasa bejananya kosong, tidak menutup bejananya kepada firman Tuhan. Orang yang selalu merasa miskin sehingga terus mencari dan mencari, tidak merasa cukup atau merasa kaya akan pengetahuan tentang Tuhan dan kebenarannya, sehingga menjadi sombong rohani. Orang kebanyakan memandang kebenaran firman Tuhan hanya sebagai pengetahuan. Makanya dia merasa sudah tahu segalanya tentang Tuhan dan kebenarannya. Akan tetapi, bila seseorang memandang firman Tuhan sebagai makanan bagi rohnya, dia akan tetap selalu merasa lapar dan haus akan firman Tuhan setiap hari. Seperti orang miskin yang selalu mencari makanan setiap hari. Bukan seperti orang kaya yang sudah tidak khawatir tentang apa yang akan dia makan dan minum, sehingga dia tidak akan lagi mencari. Itulah maksudnya miskin dalam roh. Bayangkan suatu bejana yang kosong, yang terbuka. Itu bukan simbol kelemahan, melainkan itu adalah simbol kesiapan. Hanya karena bejana yang kosong yang bisa diisi oleh kebenaran akan firman. Hari ini kalau kamu merasa ada kekosongan dalam hatimu, serahkan kekosongan itu kepada Tuhan. Cari Dia di dalam firman-Nya, dan biarkan Dia memenuhi kamu dengan kasih yang tidak akan pernah habis. Tuhan Yesus mengasihi kita dan memberkati kita. Shalom.